Saya Sukarti eh, adalah tugas saya adalah kepala sekolah di SD Sridadi 2 Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan guru penggerak saya yang bernama Bu Norma tentang hal-hal yang nanti akan ditanyakan oleh Bu Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Nurmala, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes dari SD Negeri Sendiri Kabupaten akan mewawancarai kepala sekolah dari SD saya Ibu Sukarti SPD. Ibu bisa kita mulai wawancaranya hari ini. Wawancara kali ini saya akan menanyakan tentang kepemimpinan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral? Menurut saya, suatu permasalahan dikatakan tujukan moral apabila kita membuat keputusan yang berhubungan dengan benar atau salah, sedangkan jika kedua permasalahan itu sama-sama benar, maka kasus itu dinamakan dilema etika. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika saya menghadapi kasus-kasus yang sama-sama benar, maka saya akan bertindak tidak begitu saja, tetapi saya akan mencari fakta dulu. Fakta yang akan saya cari misalnya siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisa permasalahan tersebut, kemudian kita mencari alternatif solusi, lalu mengambil keputusan. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa untuk menentukan apabila ada permasalahan yang sama-sama benar seperti tadi, maka kita akan mencari fakta-fakta apa saja yang ada, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisanya, mencari alternatif solusi, kemudian dari mengambil keputusan. Pertanyaan yang keempat yaitu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya masih sama jawabannya, bahwa hal-hal yang efektif. Ya, baik Bu, selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita tahu bahwa kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu sama-sama benar atau sama-sama baik, sehingga kita harus banyak mempertimbangkan keputusan mana yang kita ambil yang bisa lebih banyak keuntungannya, dan keputusan yang seperti apa yang lebih banyak dampak negatifnya atau kerugiannya. Bagus sekali ya Bu. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ke-7. Apakah Anda memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur-prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Jadwal secara khusus saya tidak memiliki. Nah, seandainya ada kasus-kasus yang sekiranya agak ringan, maka langsung saya selesaikan. Sedangkan apabila ada kasus yang terasa agak berat, maka saya perlu mempertimbangkan dengan sesama dewan guru, atau minta pertimbangan dengan wali murid, ataupun dengan anggota komite.
Sekarang pertanyaan selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Ada, ya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa apabila ada kasus-kasus yang menurut saya agak sulit, maka yang bisa mempermudah bagi saya adalah saya bermusyawarah dengan dewan guru atau dengan wali murid ataupun dengan komite. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema itu? Menurut saya bahwa semua permasalahan baik ringan maupun permasalahan yang sulit, kita jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita perlu mempertimbangkan dengan sesama dewan guru, kita perlu mendapatkan persetujuan juga dari wali murid ataupun dari komite, sehingga permasalahan lebih clear, teratasi ya Bu. Iya. Baiklah Bu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmani, Kepala Sekolah SD Negeri Dawan 2, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Perkenalkan, nama saya Nurma Hormatulaila dari SD Negeri Sri Dadi 02, Sirampok, Kabupaten Brebes, calon guru penggerak angkatan 9. Bu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu terkait dengan tugas CGP, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk saya wawancarai terkait hal tersebut? Silahkan Bu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama Ibu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenarannya yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Iya Bu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik Ibu, bagus sekali. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf atau waka serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya Bu, sekarang kita mulai lagi dengan pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Baik Bu, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam mengambil keputusan terkait
dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti LSM atau pengacara. Seperti itu ya Bu. Sekarang lanjut untuk pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Karena kasus itu munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika, tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak yaitu murid, lalu koordinasi atau musyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Sekarang untuk pertanyaan ke-7 Bu, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Baik Ibu, terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda selama ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar mengambil keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. 하늘이 높은 줄도 모르고 또 날뛰는 너를 보고 있자면 고민이가 따로 없어 이제 너의 찬란